Tidak semua pelajaran hidup ditulis di buku. Sebagian hanya bisa dipahami lewat rasa sakit, kehilangan, dan keberanian untuk bangkit. Dan sekali Anda memahaminya, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Kadang, hidup berjalan, bahkan ketika kita berhenti. Hari demi hari lewat begitu saja, seperti air yang mengalir tanpa pernah bertanya akan kemana. Kita bangun, bekerja, bertemu orang, lalu tidur, dan besoknya mengulang kembali. Semuanya terasa otomatis, tanpa sadar, kita hidup seperti mesin. Kita jarang berhenti sejenak, untuk bertanya pada diri sendiri, sebenarnya, saya sedang menuju kemana? Pertanyaan sederhana, namun sering kita hindari. Bukan karena kita tidak ingin tahu, tetapi karena kita takut pada jawabannya. Saya pernah berada di titik itu, titik di mana rutinitas menelan semua rasa ingin tahu saya. Sampai suatu hari, saya duduk sendirian di sebuah taman kecil, di bawah pohon, dengan daun yang bergerak pelan tertiup angin sore. Saya melihat orang-orang berlalu lalang, anak-anak berlari, pasangan muda tertawa, dan seorang bapak tua duduk diam di bangku, hanya menatap kosong ke jalan. Di momen itu, ada sesuatu yang mengetuk hati saya, seakan berkata, saat itu saya tersadar, bahwa setiap orang yang saya lihat, sedang menjalani cerita yang tidak pernah saya ketahui. Kita sering menilai orang dari apa yang tampak di luar. Kita melihat senyum, lalu kita berpikir mereka bahagia. Kita melihat diam, lalu kita mengira mereka lemah. Kita melihat marah, lalu kita menuduh mereka jahat. Namun, apakah benar sesederhana itu? Saya teringat sebuah kejadian di sebuah kafe kecil. Saat itu saya duduk di sudut ruangan, menikmati secangkir kopi yang sudah mulai dingin. Di meja sebelah, ada seorang pria. Tawanya lepas, keras, seolah hidupnya begitu indah. Namun beberapa menit kemudian, teleponnya berdering. Ia mengangkat, dan hanya dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Senyum itu hilang, tawa itu lenyap, matanya berkaca-kaca sebelum ia berdiri dan pergi, meninggalkan kopinya yang masih penuh. Belakangan saya mengetahui, ia baru saja kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Saat itu saya belajar, betapa sering kita salah menilai. Pernah tersenyum padahal hati kita hancur. Pernah berkata, tidak apa-apa, padahal sebenarnya kita hampir menyerah. Pernah terlihat kuat, padahal sebenarnya rapuh. Kita semua pernah memakai topeng, bukan untuk menipu, tetapi untuk bertahan. Ada sebuah kisah lama, tentang kendi tanah liat yang retak. Setiap hari, kendi itu dipakai seorang wanita tua untuk membawa air dari sungai ke rumahnya. Di satu sisi, kendi itu sempurna. Di sisi lain, ada retakan yang membuat air selalu menetes sepanjang perjalanan. Bertahun-tahun, kendi itu merasa malu. Ia merasa tidak berguna, merasa tidak sebanding dengan kendi lainnya yang bisa membawa air penuh. Wanita tua itu berkata kepadanya, lihatlah jalan yang engkau lalui setiap hari. Bunga-bunga tumbuh di sepanjang sisi retakanmu, sementara sisi yang lain tetap gersang. Engkau pikir retakanmu adalah kelemahan, padahal justru itulah yang menumbuhkan kehidupan. Sejak saat itu, saya belajar sesuatu yang sangat berharga. Luka dan kekurangan kita bukanlah aib. Mereka adalah ruang, tempat di mana cahaya bisa masuk. Kita terlalu sering sibuk menutup rapat semua retakan. Kita berusaha keras untuk terlihat sempurna, agar tidak dipandang rendah. Justru dari celah itu, orang lain bisa melihat sisi paling manusiawi dari kita. Kadang, kita merasa hidup ini tidak adil. Kita melihat orang lain tampak lebih berhasil, lebih bahagia, lebih kuat. Kita membandingkan diri kita yang penuh luka, dengan gambaran sempurna orang lain. Padahal, siapa yang benar-benar tahu isi hati mereka? Retakan yang kita miliki, bisa saja menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan harapan. Luka yang kita alami, bisa menjadi cerita yang menguatkan orang lain di saat mereka hampir menyerah. Seperti kendi itu, mungkin kita tidak pernah membawa air dengan sempurna. Namun, bisa jadi justru karena retakan kita, ada kehidupan yang tumbuh di sepanjang jalan yang kita lalui. Dan bukankah itu juga sebuah keindahan? Seringkali, kita lupa bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang tujuan akhir. Kita terlalu sibuk mengejar garis finish, sampai lupa menikmati langkah-langkah kecil yang kita jalani setiap hari. Padahal, justru disitulah letak keindahannya. Hidup tidak selalu harus tentang pencapaian besar. Kadang ia hanya tentang bagaimana kita tersenyum meski hari terasa berat, bagaimana kita tetap berjalan meski langkah terasa lambat, bagaimana kita tetap berterima kasih meski apa yang kita punya tidak sempurna. Saya pernah berbicara dengan seorang sahabat lama. Ia bercerita, bagaimana selama bertahun-tahun ia merasa hidupnya tidak berarti. Karena ia tidak punya rumah mewah,
tidak punya mobil bagus, tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan. Namun di tengah rasa putus asa itu, ia menemukan hal yang membuatnya terdiam. Anak kecilnya, dengan polos berkata, "Ayah, terima kasih sudah selalu pulang setiap hari." Hanya kalimat sederhana, tapi cukup untuk mengguncang hatinya. Bahwa keberadaannya sendiri adalah hadiah. Bahwa hadir, bahkan tanpa banyak pencapaian, bisa berarti segalanya bagi orang lain. Kita sering lupa, hidup ini tidak hanya diukur dari seberapa tinggi kita berdiri. Hidup juga diukur dari seberapa tulus kita hadir, seberapa dalam kita peduli, seberapa hangat kita mencintai. Tidak ada manusia yang benar-benar gagal, selama ia masih bisa memberi arti bagi orang lain. Hidup bukanlah perlombaan di mana satu orang harus selalu lebih cepat dari yang lain. Hidup adalah perjalanan, di mana setiap orang punya jalannya sendiri. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang berliku, ada yang lurus. Namun setiap jalan punya pelajarannya masing-masing. Dan seringkali, justru jalan yang paling berat, menghadiahkan kebijaksanaan yang paling dalam. Ada sebuah pelajaran yang perlahan saya mengerti, bahwa rasa sakit bukanlah musuh. Rasa sakit seringkali menjadi guru yang paling jujur. Ia mungkin tidak ramah, tapi selalu membawa pesan penting. Ketika kita jatuh, rasa sakit mengingatkan bahwa kita masih hidup. Ketika hati kita patah, rasa sakit menuntun kita untuk melihat apa yang benar-benar berarti. Dan ketika kita kehilangan sesuatu, rasa sakit mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang masih ada. Bayangkan sebuah batu permata. Ia tidak akan berkilau sebelum diasah dengan tekanan dan gesekan. Begitu juga dengan kita. Tanpa ujian, tanpa luka, tanpa air mata, kita tidak akan pernah benar-benar menemukan cahaya dalam diri kita. Seringkali kita berdoa agar hidup menjadi lebih mudah. Namun mungkin, doa yang seharusnya kita ucapkan adalah agar kita diberi hati yang lebih kuat. Karena ketika hati kita kuat, bahkan badai terbesar pun hanya akan membuat kita tumbuh. Saya pernah bertemu dengan seorang wanita yang kehilangan hampir segalanya dalam hidupnya. Suaminya meninggal, usahanya bangkrut, kesehatannya pun menurun. Namun saat ia bercerita, ada ketenangan luar biasa dalam suaranya. Saya kehilangan banyak hal, tapi saya tidak kehilangan diri saya. Kalimat itu melekat di benak saya, karena disitulah kunci sebenarnya. Dunia bisa mengambil banyak hal dari kita, tapi jika kita masih punya hati yang teguh, kita masih punya segalanya. Hidup tidak akan pernah bebas dari rasa sakit, namun kita selalu bisa memilih, apakah rasa sakit itu akan menghancurkan kita, atau membentuk kita. Dan pilihan itu, ada di tangan kita setiap hari. Kadang kita bertanya, mengapa orang lain tampak begitu mudah melewati hidup, sementara kita harus berjuang begitu keras. Kita melihat keberhasilan mereka, dan kita merasa tertinggal. Kita membandingkan perjalanan kita yang penuh rintangan, dengan perjalanan orang lain yang tampak mulus. Padahal, kita lupa satu hal. Kita hanya melihat apa yang ada di permukaan. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sudah mereka lalui, luka apa yang sudah mereka sembunyikan, atau air mata apa yang tidak pernah mereka tunjukkan. Seperti gunung es yang menjulang di lautan, kita hanya melihat puncaknya, sementara bagian terbesar selalu tersembunyi di bawah permukaan. Begitu juga dengan manusia. Yang kita lihat hanyalah sepotong kecil dari cerita panjang yang mereka jalani. Maka, jangan pernah merasa rendah hanya karena perjalanan kita terlihat lebih berat. Bisa jadi, justru perjalanan itulah yang sedang menempa kita menjadi lebih kokoh. Ada pepatah bijak yang mengatakan, jangan iri pada keberhasilan orang lain, karena engkau tidak pernah benar-benar tahu harga yang sudah mereka bayar. Setiap orang punya bebannya masing-masing. Setiap orang punya ujian yang berbeda. Dan justru perbedaan itulah yang menjadikan hidup ini adil dengan caranya sendiri. Hidup tidak meminta kita untuk selalu lebih baik dari orang lain. Hidup hanya meminta kita untuk terus tumbuh menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jika hari ini kita bisa sedikit lebih sabar, sedikit lebih berani, sedikit lebih ikhlas, maka itu sudah sebuah kemenangan. Tidak perlu menunggu pencapaian besar, karena seringkali kemenangan kecil itulah yang perlahan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa waktu adalah guru yang paling sabar, sekaligus hakim yang paling adil. Waktu tidak pernah terburu-buru, tetapi juga tidak pernah berhenti. Ia berjalan dengan tenang, namun perlahan menunjukkan kebenaran. Orang yang berbohong akan terbongkar seiring berjalannya waktu. Orang yang berusaha akan menuai hasil seiring kesabaran mereka. Dan orang yang memilih menyerah akan melihat kesempatan hilang bersama waktu yang tidak bisa kembali. Saya pernah berbincang dengan seorang teman lama. Waktu itu aneh, ketika kita terluka, ia terasa sangat lambat. Tetapi ketika kita bahagia,
Ia terasa begitu cepat. Kalimat itu sederhana, namun benar adanya. Waktu bukan hanya mengukur umur kita, tetapi juga mengukur kedewasaan kita. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap kehilangan, adalah jam pelajaran yang sedang kita jalani. Dan hanya mereka yang mau belajar, yang akan benar-benar tumbuh. Seringkali kita ingin semua terjadi dengan cepat. Kita ingin hasil instan, ingin sukses tanpa menunggu, ingin bahagia tanpa melewati proses. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Bahkan bunga pun butuh waktu untuk mekar. Bahkan matahari pun butuh waktu untuk perlahan terbit, sebelum akhirnya memberi cahaya penuh. Maka bersabarlah dengan waktu. Karena apa yang ditunda oleh waktu, seringkali bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mempersiapkan kita. Jika hari ini terasa berat, percayalah, waktu akan melembutkannya. Jika hari ini penuh luka, percayalah, waktu akan menyembuhkannya. Dan jika hari ini penuh air mata, percayalah, waktu akan menggantinya dengan senyum baru. Waktu selalu punya cara untuk menata ulang semua yang tampak berantakan. Ada satu hal yang seringkali kita lupakan, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus selalu dicari jauh di luar diri kita. Banyak orang berlari, mengejar benda, mengejar status, mengejar pengakuan, dengan harapan di sana mereka akan menemukan kebahagiaan. Namun semakin jauh mereka berlari, semakin mereka merasa hampa. Karena ternyata, kebahagiaan itu sederhana. Ia bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tetapi pada seberapa tulus kita menghargai apa yang ada di depan kita hari ini. Saya pernah melihat seorang anak kecil yang berlari di tengah hujan, tertawa lepas tanpa rasa takut. Padahal bajunya basah, kakinya kotor, dan mungkin ia akan kena flu setelah itu. Namun pada saat itu, ia benar-benar bahagia. Bukan karena ia punya segalanya, tetapi karena ia mampu menikmati yang ada. Dari situ saya belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu tentang menunggu sesuatu yang besar. Kebahagiaan juga bisa muncul dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal. Seolah-olah apa yang kita punya hari ini tidak pernah cukup. Padahal, jika kita tidak bisa merasa cukup dengan yang ada sekarang, kita juga tidak akan pernah merasa cukup meski memiliki segalanya. Karena rasa cukup bukan datang dari luar, tetapi lahir dari dalam hati. Mungkin inilah rahasia hidup yang sering kita lupa, bahwa bahagia bukanlah tujuan akhir, melainkan cara kita berjalan. Jika hari ini kita bisa tersenyum meski masalah datang, bisa bersyukur meski hidup tidak sempurna, maka sebenarnya, kita sudah menemukan kebahagiaan itu sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, sampai lupa pada kekuatan dari langkah-langkah kecil. Kita ingin sukses dalam semalam, padahal setiap keberhasilan besar lahir dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Tidak ada gedung megah yang berdiri hanya dalam sehari. Tidak ada karya agung yang tercipta hanya dalam semalam. Semuanya butuh proses, butuh kesabaran, dan butuh ketekunan. Saya teringat seorang guru tua yang pernah berkata, "Jika engkau menanam pohon hari ini, jangan berharap bisa berteduh di bawahnya besok." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh makna. Hidup mengajarkan kita bahwa hasil sejati tidak datang dari terburu-buru. Hasil sejati datang dari kesabaran dalam menumbuhkan. Banyak orang berhenti di tengah jalan, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka tidak sabar menunggu hasil. Mereka lupa bahwa setiap langkah kecil sebenarnya sudah membawa mereka lebih dekat pada tujuan. Tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia, selama kita terus melangkah. Bahkan kegagalan sekalipun, adalah bagian dari proses yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang bagaimana kita tetap teguh di tengah perjalanan. Seringkali, mereka yang paling lama bertahanlah yang akhirnya melihat hasil. Dan justru ketekunan itu, yang membedakan antara mereka yang hanya bermimpi, dengan mereka yang benar-benar mewujudkan mimpinya. Maka jika hari ini terasa berat, tetaplah melangkah. Meski perlahan, meski kecil, tetaplah maju. Karena setiap langkah kecil itu, sedang membangun jalan besar menuju masa depan yang kita impikan. Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa kekuatan sejati manusia tidak terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada apa yang ia lakukan ketika segalanya diambil darinya. Harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh, bahkan orang-orang yang kita cintai pun bisa pergi. Namun bila kita masih memiliki hati yang teguh, keberanian untuk bangkit, dan iman untuk tetap melangkah, maka kita belum benar-benar kalah. Saya pernah bertemu seorang lelaki tua di sebuah perkampungan kecil. Rumahnya sederhana, kehidupannya pas-pasan, namun wajahnya selalu cerah. Saat saya bertanya rahasianya,
Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya mungkin tidak punya banyak hal, tetapi saya selalu punya alasan untuk bersyukur." Kalimat itu begitu ringan, namun menghantam kesadaran saya. Betapa seringnya kita lupa bahwa rasa syukur adalah kekayaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kita hidup di zaman di mana ukuran keberhasilan seringkali ditentukan oleh angka. Berapa banyak uang yang kita punya, berapa tinggi jabatan yang kita capai, berapa luas pengaruh yang kita miliki. Namun semua itu hanyalah ukuran di luar. Ukuran yang bisa berubah, bisa naik, bisa jatuh. Keberhasilan sejati adalah bagaimana hati kita tetap kuat bahkan ketika angka-angka itu menghilang. Ada pepatah lama yang berkata, orang yang paling kaya bukanlah yang memiliki banyak harta, tetapi yang paling sedikit kebutuhannya. Disitulah letak kebebasan sejati. Ketika kita mampu merasa cukup, kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Dan saat itulah, kita benar-benar bisa merasakan apa artinya merdeka. Ada hal penting yang sering terlewat dari kesadaran kita, bahwa manusia tidak diukur dari seberapa sering ia jatuh, tetapi dari seberapa sering ia mau bangkit kembali. Semua orang pernah gagal, semua orang pernah kecewa, semua orang pernah merasakan hancurnya harapan. Namun tidak semua orang berani berdiri lagi setelah itu. Dan justru keberanian untuk bangkit itulah yang membedakan antara mereka yang berhenti dengan mereka yang berhasil. Saya pernah melihat seorang atlet muda yang jatuh dalam pertandingan besar. Ia ditertawakan, dihina, bahkan dianggap tidak akan pernah bisa kembali. Namun ia memilih untuk tidak menyerah. Hari demi hari, ia berlatih lagi, meski tubuhnya penuh luka, meski mentalnya nyaris runtuh. Dan bertahun-tahun kemudian, ia kembali ke arena yang sama. Kali ini, ia berdiri sebagai pemenang. Saat ditanya rahasianya, ia menjawab dengan tenang, "Saya tidak pernah benar-benar kalah, selama saya mau bangkit." Hidup memang tidak akan pernah bebas dari kegagalan. Tetapi kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan hanyalah pintu yang menuntun kita pada jalan yang lain. Terkadang, kegagalan justru mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah bertahan, melangkah lagi, meski perlahan. Kita sering berpikir bahwa yang paling kuat adalah mereka yang tidak pernah jatuh. Padahal yang paling kuat adalah mereka yang jatuh berkali-kali, tetapi tetap memilih untuk berdiri. Dan itulah pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah runtuh, tetapi keberanian untuk terus berdiri kembali, sampai langkah kita menemukan cahaya. Ada sebuah kenyataan yang kadang pahit untuk diterima, bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanan kita. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, bisa saja meremehkan mimpi kita, menertawakan usaha kita, atau bahkan meninggalkan kita di tengah jalan. Namun disitulah kita diuji. Apakah kita hidup hanya untuk diakui orang lain, atau kita hidup untuk menjalani kebenaran hati kita sendiri? Saya pernah berbicara dengan seorang pemuda yang bermimpi menjadi penulis. Ia sering diejek, dianggap buang waktu, bahkan oleh keluarganya sendiri. Bertahun-tahun ia menulis dalam diam, tanpa ada yang percaya padanya. Namun pada akhirnya, tulisannya menemukan jalan. Ia berhasil menerbitkan buku, dan menginspirasi banyak orang. Saat saya bertanya bagaimana ia bisa bertahan, ia hanya menjawab, "Jika saya menyerah saat orang lain meremehkan, maka sebenarnya saya sudah ikut membenarkan mereka." Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk percaya pada jalan yang kita pilih. Dan itu tidak masalah. Karena tujuan hidup kita bukanlah membuktikan pada mereka, tetapi mewujudkan apa yang sudah dititipkan Tuhan di dalam hati kita. Hidup bukan tentang berapa banyak tepuk tangan yang kita terima, tetapi tentang keberanian untuk tetap melangkah, meski kadang kita berjalan sendirian. Justru kesepian itu bisa menjadi api yang menempa tekad kita. Dan ketika kita akhirnya sampai pada tujuan, kita akan tahu bahwa setiap langkah sendirian itu tidak pernah sia-sia. Jangan biarkan keraguan orang lain menjadi penghalang bagi keyakinan kita. Karena pada akhirnya, yang akan menjalani hidup ini adalah diri kita sendiri. Dan hanya kita yang benar-benar tahu nilai dari setiap langkah yang kita ambil. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang berapa lama kita berjalan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk berjalan. Ada orang yang menempuh jarak jauh, tapi hatinya kosong. Ada orang yang hanya melangkah sedikit, namun penuh dengan makna. Yang membedakan, bukan seberapa panjang perjalanannya,
tetapi seberapa dalam ia benar-benar hidup. Kita sering bertanya, apa rahasia hidup yang baik? Jawabannya mungkin tidak pernah sederhana. Namun jika saya harus merangkumnya, saya akan mengatakan 3 hal. Pertama, syukuri setiap detik yang diberikan, karena setiap hari adalah hadiah yang tidak akan kembali. Kedua, berani untuk jatuh dan bangkit lagi, karena luka adalah bagian dari pertumbuhan. Dan ketiga, jangan lupa untuk mencintai, baik mencintai orang lain, maupun mencintai diri sendiri. Karena pada akhirnya, cinta adalah satu-satunya hal yang membuat perjalanan ini layak dijalani. Suatu hari, kita semua akan berhenti di ujung jalan. Saat itu tiba. Tidak ada lagi yang penting selain satu pertanyaan. Apakah aku benar-benar sudah hidup? Bukan sekadar bernapas, bukan sekadar lewat, tapi sungguh-sungguh hidup. Hidup yang berarti bagi diri sendiri, dan mungkin, bagi orang lain. Maka hari ini, sebelum segalanya terlambat, mari kita berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan detak jantung kita, dan sadari bahwa kita masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk tumbuh, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk menciptakan makna baru. Hidup terlalu singkat untuk dijalani dengan penyesalan. Maka berjalanlah dengan hati yang penuh, meski pelan, meski tertatih. Karena pada akhirnya, yang membuat kita dikenang bukanlah apa yang kita kumpulkan, melainkan apa yang kita berikan. Dan ketika waktu kita selesai, semoga kita bisa tersenyum, karena kita tahu, kita benar-benar sudah hidup sepenuhnya. Dan inilah akhirnya, hidup selalu memberi kita pilihan. Menyerah atau bertahan. Diam atau melangkah. Tenggelam dalam masa lalu, atau menciptakan masa depan. Hari ini mungkin tidak sempurna, tetapi ingatlah, selamanya dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil sekarang. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan makna ini kepada orang lain, karena siapa tahu, kata sederhana ini bisa menjadi cahaya bagi mereka yang hampir padam. Berikan tanda suka, agar pesan ini terus hidup. Tekan tombol subscribe, karena di sini, kita akan terus belajar bersama, tentang bagaimana menjalani hidup dengan hati yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermakna. Dan jika Anda ingin perjalanan ini berlanjut, mari kita temui lagi di video berikutnya. Karena setiap kata, hanyalah awal dari percakapan yang lebih panjang tentang hidup. Tetaplah bertumbuh, tetaplah berjalan, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya.